Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjawab perhatian soal tentang relasi ya. Nah, di sini soal nomor satu itu misalkan himpunan A itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B itu mempunyai anggota 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan relasi R dari A ke B diberikan oleh ini untuk relasinya ada 15, 45, 14, 46, 37, 76. Kita disuruh mencari domain, range, dan inverse. Untuk domainnya kan sudah ada ini. Itu satu itu sudah ketahuan 14, 14, 37 ya. Ini untuk domain dan range-nya itu B karena dari A ke B. Jadi berarti dia itu domainnya A dan range-nya itu B. Nah, kita akan menentukan inverse. Sebelum menentukan inverse kita buat matriksnya dulu untuk operasi matriks ya. Kita copy saja. Nah, kita untuk himpunannya. Ini kita ganti array. Oke. Nah, untuk range-nya saya copy dulu. Untuk B ya. Untuk yang B menjadi himpunan ini sudah 456 789 sudah benar. Kita taruh bawah aja. Nah, kita buat fungsi untuk membuat matriks. Membuat matriksnya kita langsung yaitu benar atau tidak ya. Antara 15 itu nanti kita beri nilai 1 jika benar. Kita buat create matriksnya kita langsung membuat dengan parameter 2 ini. Jadi kita langsung membuat matriksnya dan hasilnya itu berupa bilangan biner. Langsung saja A, B ya. Nah, untuk itu kita buat match dulu. Ini untuk match, ini yang belum ada isinya. Ini hanya untuk awalan. Lalu habis itu kita buat baris. Barisnya kita anggap A-nya. A-nya itu baris dan B-nya itu kolom. Nanti kita for baris in range len A. Oke. Lalu kita buat temnya. Ini untuk kolomnya ya. Untuk kolomnya dia kan matrix itu array dimensi. Kita perlu dua kolom ya dua array di dalam array ya. Untuk for kolom itu untuk kolom in range len B itu untuk kolomnya. Lalu di sini kan sudah ada relasinya nih. Nah, kita tinggal copy saja. Ini ya, itu sudah hasilnya. Kita simpan di sini. Ini untuk relasinya. Nah, kita akan buat pengkondisian jika A-nya itu 1 dan B-nya itu 5 yang memenuhi ini ya. Dia itu akan menambahkan 1. Jadi kita buat if itu A indeks ke I. Ya indeks I itu apakah atau dia tuh bukan itu indeks baris. Itu sama dengan itu 1 ya. N B indeks ke J untuk kolomnya. Untuk kolomnya itu apakah itu sama dengan 5? Nah, jika iya, kita tambahkan temp.append apa 1 karena dia true benar. Lalu untuk yang 45 itu sama. Oh ya, ini salah. Ini harusnya. Oke. Lalu apakah 4 sama dengan 5? Ya sudah. Lalu 1 dan 4 kita copy lagi. 1 dengan 4 ini 1 dan B-nya 4. Lalu 4 dengan 6 4 6. Lalu 3 dan 7. 3 dan 7. Oke, lalu 7 dan 6.
Nah, 7 dan 6. Nah, kalau selain itu apa? Untuk semuanya ini ya. Sebenarnya ini ada elif. Nah, ini untuk elif ya. Ini elif, elif, elif. Nah, selain itu kita tambah ke tem itu 0. Dot append 0. Karena dia itu tidak memenuhi syarat yang di atas ini. Nah, setelah itu, nah kan tem itu sudah terisi kan. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya. Berarti kita tambahkan dulu matrix. Nah, ini untuk baris yang pertama kita tambahkan temnya pasti. Nah, ini sudah. Tinggal kita kembalikan nilainya. Nilainya max pastinya. Jika kita print ya, kita buat ya parameter max. Oh ya, sini ya kita sudah dapat nilainya. Ini ya. Kita buat matrix, create matrix. Oke, A, B. Lalu kita print hasilnya. Print mat. Oh, dia benar. Ya, seperti ini ya hasilnya. Walaupun kita belum menampilkannya secara eh, bagus ya. Kan di sini hanya menampilkan array-nya, isinya array-nya juga. Nah, kita akan buat def matrix. Kita buat sederhana ya. Mat, dimana mat. Oke. Kita for bar in range. Range-nya pastinya mat. Range mat len mat. Lalu di sini kita print aja dulu. Kita sederhana aja. Yang diakhiri untuk n, untuk agar enternya hilang, spasi. Lalu kita buat kolomnya call in range, karena pastinya kolom itu semuanya sama ya. Kita buat len mat index 0. Maaf saja kolomnya itu kita sebenarnya bebas 0, 1, 2, 3. Tapi kita 0 aja ya. Printnya pastinya mat index ke bar, baris, dan indeks ke kolom. Jangan lupa yang diakhiri harus saya spasi ya, kita akhiri, dan lalu di akhir kolom kita beri seperti ini aja. Udah. Oke, untuk itu. Lalu kita di sini tidak perlu pakai print mat lagi, kita pakai mat. Nah, mat, oke. Nah, ini hasilnya ya. Tampilannya 110, benar kan? 15. Ini. Ya. Lalu ya. Ya seperti ini bisa dilihat. Nah, ini untuk tampilannya ya. Jadi ini dari 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Ya benar. Lalu yang kolomnya itu kan 4. Jadi 4 5 6 7 8 9. Ya benar. Ini untuk 1 5 1 4 itu benar di sini. Ini untuk 1 4 dan ini 1 5. Oke. Itu hasilnya ya. Lalu kita inverse. Soalnya disuruh inverse. Inverse itu sama seperti transpose ya. Kita saja transpose mat. Nah, untuk ini kita buat matrix baru ya. Oke, untuk matrix baru kita namai new mat. Nah, ini untuk matrix baru. For untuk kalau transpose kan itu kita balik ya. Jadi kita awali dengan kolom dulu. Ya, kita balikan kolomnya dengan range. Range-nya pastinya kolomnya mat index ya. Oh ya, lupa len-nya. Panjangnya mat index 0. Lalu jangan lupa tem ya, ini untuk mengubahnya menjadi kebalikannya, sama seperti tadi sebenarnya, cuma kita balik aja per baris in
biar singkat kita bar dan ini call. Ini aja. In range len mat. Udah ini aja. Oke. Nah, untuk itu kita temp ya. Temp itu dot append. Kita hanya mengappendnya aja sebenarnya. Kita appendnya apa? Ya match index. Nah, ini. Di sini kan pertama itu call. Nah, kita balikan ini. Call ini, habis itu call ini, call ini kita balikan dulu. Kita balik menjadi jadi 1000 menjadi ke samping. Fungsinya call itu. Ya, kita bar di sini lalu call. Kita balik ya. Jadi dia akan bergerak barisnya dulu, ya, bergerak dari atas ke bawah. Yes, yes. Nah, jika sudah dia akan ke samping ya. Ya, ke samping. Ke samping di sini ada kolomnya. Jadi kita ubah. Jadi kita balik dari baris menjadi kolom. Ya, untuk new mat sama seperti tadi kita append temnya. Oke, ini sudah. Lalu kita returnkan new mat. Oke, sudah. Oke, kita print. Kita print ini untuk yang transpose. Yang transpose ya. Oke, yang transpose kita ini dulu ya. Kita buat dulu mat new mat juga. Transpose mat. Transpose mat itu sama dengan transpose mat. Kita transposekan. Lalu jika sudah kita show mat aja. Show mat transpose mat. Kayak ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, ini hasilnya sama ya. Jadi 1000 berpindah menjadi ke samping. Ini juga berpindah ke samping semuanya. Nih. Ya, itu untuk soal nomor 1. Kita sudah bisa membuat matriksnya dan transpose-nya. Nah, kita akan lanjut soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, suatu relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Dan itu mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan B itu 1, 3, 5. Yang didefinisikan oleh X lebih kecil dari Y. Jadi, anggota A itu harus lebih kecil dari B. Nah, kita tuliskan ya sebagai himpunan pesan terurut. Nah, ini dan tentukan relasi inverse dari R. Dan untuk menuliskan kita copy dulu ya. Saya copy. Kita copy ke sini. Oke. Oke, ini sudah. Kita disuruh menuliskan himpunan pasangan terurut. Nah, dengan X itu harus lebih kecil dari Y. Nah, berarti anggap saja X itu A ya, dan B itu Y. Nah, apa saja sih yang dia bisa memenuhi ya? Misalnya R sama dengan nih. Kita buat nih 135 11. Nah, kita cek dulu. Apakah satu itu lebih kecil dari satu? Ternyata tidak ya. Karena dia sama. Apakah satu itu lebih kecil dari 3? Iya, ternyata true. Dan kita tulis saja 1,3. Nah, lalu apakah satu lebih kecil dari 5? Ternyata iya. Jadi hubungannya 1,5. Untuk sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya. Ternyata 2, 3. Dan 2 lebih kecil dari 5. Oke, ternyata benar. True, 2,5. Dan sekarang 3. 3 lebih kecil dari 1? Tidak. 3 kecil dari 3? Tidak. 3 lebih kecil dari 5? Iya. 3,5. Oke. Lalu kita langsung 4. Apakah 4 lebih kecil dari 1? Tidak. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Tidak. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya. Nah, sudah. Ini untuk himpunan terurut ya. Dari 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Dan kita sudah mendapatkan himpunan terurutnya ya.
Kita buat fungsi, oke. Kita buat fungsi create matrix ya, sama seperti soal nomor 1. Dan saya perlu A, B parameternya. Di sini math sama dengan, kita buat seperti tadi dulu. Konsepnya sama sebenarnya. Kita untuk bar itu rank selain math. Ah, bukan line I. Lalu kita temp juga, temp di sini. Lalu for untuk kolom rank slant B. Nah, ini sudah. Nah, di sini kan saya turut nih. Kita ngecek apakah dia itu lebih kecil dari yang B. Kita bisa melakukan seperti ini jika A indeks ke baris itu kurang dari seperti ini, B indeks kolom. Nah, seperti ini sudah sebenarnya. Nah, kita tinggal temp.append 0. Oke. Selain itu apa? Selain itu ya kita tambahkan 0. Ini untuk 1 ya. Karena benar nilainya. Kita append 0. Nah, ini sudah sebenarnya. Nah, kita tinggal tambahkan method append temp. Oke. Lalu kita return method. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kita tampilkan. Nah, untuk menampilkan itu sebenarnya sama. Nah, kita ini soal nomor 1 ya. Kita copy aja yang kode tadi. Nih. Nah, ini untuk menampilkan. Nah, kita create matrix dulu, berarti mat sama dengan create matrix A, B. Lalu kita show mat. Oke. Kita lihat datanya dulu ya. Oke, seperti ini ya datanya. Jadi 0, 1 karena ini ya 1 itu lebih semuanya false ya. Lebih kecil itu semuanya lebih besar semuanya. Jadi false. Lalu 11 00 111 sudah benar. Oke, ini sudah benar. Lalu kita inverse-kan ya. Untuk inverse itu sebenarnya transpose itu sama. Nah, kita copy aja. Nih, ke new math. Ya, kita buat new transpose math. Transpose matrix. Ini jangan lupa transpose. Oke. Kita buat nilainya math. Oke. Oh ya, kita print dulu ya. Kita print ini untuk transpose. Nah, transpose sudah. Nah, jika sudah kita submit transpose ya. Transpose math. Nah, kita lihat transpose-nya gimana atau inverse-nya. Nah, seperti ini. Jadi 0000 jadi ke samping jadi 0000. Ini juga 1100. Dan ini jadi 1111. Jadi dari ini. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Jadi seperti ini, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3, yaitu suatu relasi R yang didefinisikan sebagai X itu habis membagi Y dari himpunan C, itu isinya 2,345 ke himpunan D dengan anggota 3, 6, 7, 10. Tentukan R atau relasi sebagai himpunan pasangan terurut dan representasi matriks dari R. Tentukan relasinya, inverse-nya juga. Oke. Nah, untuk X membagi habis Y. Jadi antara C itu bisa membagi habis bilangan ini. Oke, kita ke ini ya. Contohnya saya sudah buat untuk himpunan. Oke, untuk relasi terurut ya.
yang bisa membagi habis ya tadi. Apakah apakah 3 itu bisa dihabisi bagi 2? Ternyata tidak ya. Berarti kita 6. 6 itu apakah bisa dihabisi dibagi 2? Ternyata bisa. 6 bagi 2 itu 3 hasilnya. Jadi 0, sisanya 0. Di 2,6. Lalu 2,7 itu tidak bisa ya. Lalu 2,10, 10 dibagi 2 itu habis, jadi 2,10. Oke. Lalu 3. Apakah 3 habis dibagi 3? Ternyata iya. 3,3. Lalu 6 habis dibagi 3, iya. Berarti 3,6. Oke. Lalu 7 habis dibagi 3 tidak. Apakah 10 habis dibagi 3? Tidak. Oke. Lalu lanjut ke 4 ya. 4 apakah 3 apakah habis dibagi 4? Tidak. 6 apakah habis dibagi 4? Tidak. 7 habis dibagi 4? Tidak. 10 habis dibagi 4? Tidak. Ternyata tidak semua. Lalu lanjut ke 5 ya. Apakah 3 habis dibagi 5? Tidak. Apakah 6 habis dibagi 5 itu tidak? 7 habis dibagi 5? Tidak. 10 habis dibagi 5? Iya. Ya, 5,10. Ini untuk relasi hubungan terurutnya. Kita buat matriksnya sekarang untuk representasi. Sama seperti tadi. Kita buat grid matrix ya. Dengan aku mau B aja. Aku mau B. Nah, konsepnya sih sebenarnya sama. Nah, kita buat matrix for bar in length NA. Lalu kita tem sama dengan ini. Lalu for column in rings len B. Oke. Lalu di sini, nah ini kondisinya untuk yang habis dibagi ya. Untuk habis dibagi, apakah B indeks kolom itu modulus A itu ya, untuk modulus A itu kan baris. Jika B dibagi A, di modulus A itu sama dengan 0, berarti habis, maka dia akan append 1. Dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, true. Selain itu, berarti kita append apa? 0. Nah, ini sudah. Lalu kita jangan lupa tambahkan append temp. Oke. Oke, lalu kita return matrix. Nah, untuk nampilkannya itu sama ya. Sama transpose, kita copy dua-duanya aja. Nah, oke. Untuk apa sih? Oke, kita buat dulu variabelnya, variabel mat sama dengan create matrix dengan C dan D. Lalu kita show mat. Kita show mat matrix. Oke. Kita lihat dulu. Ya, hasilnya seperti ini. Sama ya. Ya, ini untuk 23 itu hasilnya false. Nah, ini true. 26, 27 false. 210 ini true ya. Nah, lalu kita akan transpose ya. Transpose sama seperti tadi ya. Kita print dulu ya. Ini untuk bagian transpose. Transpose mat. Transpose mat berarti transpose dengan mat nilainya. Lalu kita show mat. Show mat mat. Show mat transpose mat. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini. Oke, transpose-nya sudah benar ya. Jadi ini ke bawah, ini jadi ke samping. Semua tadi jadi diinverskan ya. Oke, itu untuk soal nomor 3 dan saya sudah menyelesaikan 3 soal 1, 2, 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf ya. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.